Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, apa saja yang dibahas dalam pertemuan antara Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Ketua Umum Partai Demokrat AHY? Saya akan membahasnya bersama dengan Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra, dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Selamat malam Mas Sugeng, Mas Zaki, dan Mas Burhan. Ya, selamat malam. Oke, saya langsung ke Mas Sugeng ya. Mas Sugeng, apakah Nasdem Demokrat akan berkoalisi untuk 2024? Ini pertanyaan paling banyak yang ditanyakan. Ya, jadi komunikasi adalah ujungnya sudah barang tentu. Kita sebagaimana kita sadari juga bahwa masing-masing kita kalau untuk calon presiden ini memang belum punya cukup untuk presidential threshold. Arah ke sana dipastikan iya. Jadi kita tidak perlu menutup-nutupi, ini adalah bagian upaya terus-menerus untuk mencapai ke sana. Hanya saja sejak awal justru kita merumuskan platform bersama, termasuk juga agenda-agenda kerja dan sebagainya, sehingga tidak lantas itu saja yang dituju, tetapi lebih lagi adalah menyangkut tentang berbagai persoalan kebangsaan ini yang kita list dari persoalan ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, bahkan lebih mengerucut persoalan energi, pangan, dan sebagainya. Sehingga inilah yang akan juga mendasari menjadi kerangka kerja selanjutnya nanti setelah memang kalau nanti kita berkoalisi dalam konteks kontestasi presiden nanti. Jadi pertemuan itu utamanya tadi lebih fokus atau membahas persoalan-persoalan kebangsaan yang lebih besar. Menyangkut tentang tata kehidupan kemasyarakatan, baik secara proses politik yang sedang berlangsung dari persoalan pilkada dan sebagainya, banyak sekali. Dan itu kami sepakat akan tindak lanjut menjadi tim kerja, bahkan sudah ditunjuk semacam liaison officer dari masing-masing kita. Ada Kakak Willy Aditya dari Nasdem dan Sekjen Bung Rifki dari Partai Demokrat sampai ke sana. Jadi intinya kita justru lebih kepada menguatkan platform, karena untuk mencapai koalisi saya kira menjadi penting juga platform dan kerangka kerja selanjutnya. Jadi lebih membahas persoalan-persoalan kebangsaan, kemudian fokus menguatkan platform, tapi tidak mau menutup-nutupi arah menuju koalisi sudah ada ya. Mas Zaki, jadi kalau menurut Nasdem tidak menutup-nutupi ini arah untuk menuju koalisi, tapi AHY tadi bilang pagi-pagi jangan saling mengunci. Jadi bagaimana sebetulnya sikap Demokrat dengan sudah 3 kali bertemu ini, sebetulnya arahnya kemana sih? Ya, pertama begini Mbak, yang bisa kita sampaikan tadi ya, ada 3 poin ya, di luar kita berbicara mengenai gagasan besar, seperti apa situasi bangsa kita saat ini dan kedepannya harus seperti apa dan apa kontribusi yang bisa kita lakukan, baik dari Nasdem maupun juga Demokrat dan juga teman-teman partai politik lainnya maupun elemen-elemen bangsa lainnya. Kita juga berbicara mengenai bagaimana antara Nasdem dan Demokrat ini dalam berbagai pertemuan selalu berupaya mencari titik temu gitu. Dan kita pun juga di dalam pertemuan ini tadi disampaikan bahwa kita sudah punya nih ada beberapa modal dasar dalam kebersamaan kita ke depannya yang sehingga bisa lebih intens dan lebih mendalam. Pertama adalah kita nih sudah punya chemistry nih Pak. Chemistry, kita punya empati sebagai modal dasar memang, walaupun memang kita belum langsung menutup nih. Ya, karena memang kita belum membahas calon, tetapi yang jelas kalau menurut bahasanya Pak Surya Paloh ya, itu adalah bahasa batin mulai dekat gitu. Sedangkan kalau dari Mas AHY sendiri menyampaikan bahwa ini makin hangat gitu, makin hangat ya, makin harmonis gitu. Ini bahasanya nih. Yang pertama ya Mbak. Masih mencari titik temu ya. Apa sih yang belum ketemu Mas Zaki? bukan intinya gini. Pertemuan ini kita berupaya mencari titik temu, bukan mencari perbedaan. Nah, inilah kita kesepahaman, banyak sekali kesepahaman yang sudah kita dapati sebenarnya. Tetapi tadi saya sampaikan, yang paling penting tadi adalah seperti disampaikan oleh Pak Surya Paloh dan juga Mas AHY, bahwa ini yang menjadi modal dasar ada empati, ada chemistry yang nyambung gitu. Jadi enak sekali, tidak ada batasan nih. Jadi nggak ada batasan mengikat, sehingga komunikasi juga tadi berjalan dengan sangat-sangat lancar gini. Ini menjadi modal penting buat kebersamaan kita ke depan. Lalu yang kedua juga baik Pak Surya Paloh maupun Mas AHY sama-sama mengamini bahwa Nasdem Demokrat ini adalah partai yang sama-sama mandiri, sama-sama independen. Jadi tidak yang minim intervensi dari pihak luar maupun berani melawan intervensi pihak luar ini. Ini
perlu kita sampaikan juga gitu. Dan juga ada satu partai lagi lah yang kita lihat, satu dua partai lagi yang memiliki semangat yang sama nih gitu. Nah, yang ketiga, kami juga menyepakati bahwa dalam relasi kami ini semua, bahwa kita ini equal partnership nih, kita setara. Dan ini sangat bagus, suatu bentuk keindahan lah dalam kerjasama. Memang tidak mudah, tetapi ini kita sama-sama ternyata bisa nyambung dengan cepat. Jadi niat baik ini yang kita miliki nih. Nah, pikiran-pikiran positif dan kebersamaan inilah yang kemudian kita akan tawarkan juga kepada teman-teman partai politik lain. Baik. Ya, tetap bisa ada potensi juga untuk bisa bergabung ya dengan teman-teman yang lain. Nah, ini yang beberapa hal yang tadi kita bahas, yang kita capai semacam kesepakatan tadi disampaikan oleh Pak Sugeng, benar sekali ya, bahwa kita bahkan sudah mengerucut pada penghubungnya siapa nih gitu, komunikatornya siapa nih yang istilahnya bisa lebih intens lagi gitu. Pertemuannya membahas banyak hal lah gitu, karena bagaimanapun kita tidak ingin hanya katakanlah tadi terburu-buru melekatkan nama kata koalisi gitu, tetapi masih belum jelas seperti apa bentuknya, rencananya seperti apa, asasnya kayak apa, lalu ke depannya Indonesia ini mau dibuat seperti apa gitu. Baik, yang jelas Mas Zaky, Mas Sugeng, gitu. Makin dekat, chemistry-nya sudah ketemu, tinggal tunggu apa lagi ya kira-kira Mas Burhan yang membuat dua partai ini mengikat janji berkoalisi bersama. Tapi boleh dijawab nanti Mas Burhan, kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Prime Time News akan kembali sesaat lagi. Baik, pemirsa, kembali bersama kami di Prime Time News. Sambil menunggu Mas Burhanuddin kembali bergabung bersama kami, saya akan kembali ke Mas Sugeng. Mas Sugeng, jadi tadi kan sudah chemistry-nya katanya sudah dapat, kemudian juga sudah ada kesetaraan nyambung begitu ya dengan Demokrat. Tapi tunggu apa lagi? Kenapa masih belum berkoalisi juga sampai sekarang? Apa yang masih ditunggu? Ya, momentum juga menjadi penting. Bahwa kita tidak mau too early ya, terlalu dini, atau kalau istilahnya Pak Jokowi kesusu. Nah, dan sebagainya. Politik ada momentum yang baik. Sekarang ini kita justru, sebagaimana tadi juga sudah dikemukakan, kita semester sudah nyambung dan bahkan kita ini sampai mau merumuskan beberapa program yang program prioritas bagi bangsa ini. Jadi nanti kalau kita sudah sampai gilirannya koalisi dan menentukan calon presiden dan wakil presiden, tidak dengan cek kosong istilahnya. Dan karena equal di antara kita, tadi juga betul Pak Surya juga bagaimana disampaikan bahwa kita ini semua equal, sejajar, tidak ada yang saling dominan di antara satu dengan yang lain. Maka kesetaraan inilah yang akan kita wujudkan dalam hal memformulasikan berbagai kebijakan yang akan diambil oleh pemerintahan ini nanti ke depan dan sebagainya dengan merefleksikan apa tantangan-tantangan besar yang perlu dihadapi. Kita tahu bagaimana inflasi di Eropa, inflasi di Amerika hari ini terjadi, krisis energi, krisis pangan dan sebagainya, dan seterusnya. Inilah yang akan menjadi tuntunan juga kita nanti dalam kinerja-kinerja selanjutnya, termasuk nanti materi kampanye dan prinsip kesetaraan, equality ini juga dibicarakan dengan PKS, Mas Sugeng? Oh betul sekali, karena dengan landasan itulah maka kita semuanya betul-betul bisa melakukan kegiatan-kegiatan atau kinerja-kerja politik secara lugas. Jadi dari sejak perencanaan kita mendiskusikan berbagai hal, masalah-masalah strategis, mengidentifikasi masalah, kita semuanya bersama-sama. Inilah yang mau kita ciptakan. Kalau dalam istilah kami, ini kenapa sekarang kita ini dengan politik rendah hati lah, maka kita semuanya harus berangkat dengan kerendahan hati kita semuanya menghadapi sebuah tantangan yang begitu besar bagi bangsa ini, sehingga sekali lagi tidak semata-mata koalisinya, tapi kalau koalisinya itu sendiri tanda-tandanya saya kira saya harus katakan bahwa memang itu bagian dari yang juga sudah hampir kita pastikan bahkan tanpa mendahului apapun proses, tetapi jauh lebih penting juga adalah merumuskan platform, merumuskan kinerja dan sebagainya sesuai dengan tantangan-tantangan yang akan kita hadapi sebagai bangsa. Baik, sekarang Mas Burhan sudah kembali bergabung. Mas Burhan, kita tahu kalau Nasdem sudah punya 3 nama bakal calon presiden yang mau diusung gitu loh. Tetapi partai yang lain, Demokrat dan PKS belum menyebut. Nah, apakah ada faktor ini? Faktor siapa yang akan diusung ini yang masih menjadi hambatan koalisi ini terbentuk? Begini, Zilvia, koalisi terkait dengan siapa capres yang diusung itu ada di bab kesimpulan.
Jadi kalau kita lihat sekarang itu masih dalam bab pendahuluan. Jadi proses latar belakang masalah dan perumusan titik temu tadi itu belum sampai masuk pada kesimpulan akhir. Nah begini, dua partai ini kan belum pernah punya sejarah koalisi di tingkat nasional. Jadi proses mencari titik temu mungkin juga memakan waktu lebih lama. Lain misalnya Nasdem dengan PDI Perjuangan 2 kali Pilpres 2014, 2019 itu pernah berjalan bersama. Dengan Nasdem, dengan Demokrat dan PKS belum pernah sekalipun. Itu satu. Yang kedua, jangan lupa dengan 20-25% dan hanya 2 partai yang ada di luar, yaitu Demokrat dan PKS, maka muncul tidaknya koalisi serta berapa jumlah calon yang diusung dalam 2024 nanti itu sangat ditentukan oleh dinamika di dalam partai koalisi pendukung pemerintah. Karena PKS dan Demokrat tidak cukup untuk mengusung calon, harus bersama dengan partai lain. Nah munculnya calon alternatif PKS dan Demokrat itu hanya dimungkinkan terjadi jika terjadi dinamika di internal koalisi pendukung Pak Jokowi. Dan dari 7 partai pendukung Pak Jokowi, kali ini baru Nasdem yang potensial membuka pintu buat partai oposisi membentuk poros baru. Jadi meskipun titik temunya masih lama, masih dalam proses pencarian, tetapi pertemuan Nasdem dengan Demokrat, dengan PKS kan dijalin secara intensif. Kan PKS dan Demokrat tidak bertemu dengan PDIP misalnya. Hal itu menunjukkan memang ada upaya sungguh-sungguh dari Demokrat dan PKS untuk melirik Nasdem sebagai poros alternatif di luar dari koalisi pemerintah yang ada. Baik, oke. Sebelum kita lanjutkan, saya akan menyampaikan informasi ini terlebih dahulu. Pemirsa, Ketua Umum Partai Demokrat menanggapi pertanyaan kemungkinan dirinya diusung sebagai capres. Sementara di sisi lain, Partai Nasdem telah menetapkan 3 nama bakal capres hasil Rakernas beberapa waktu lalu. Menurut AHY, ia menghormati hasil Rakernas Partai Nasdem. Saya langsung utarakan kepada Pak Surya Paloh, kami pertama mengucapkan selamat atas Rakernas Nasdem yang berjalan dengan sukses. Kami menghormati hasilnya, tentu itu adalah semua adalah hak dan kemerdekaan yang dimiliki oleh partai politik. Partai Nasdem adalah partai yang merdeka dalam arti memiliki independensi dan juga mekanisme yang tentu harus dihormati oleh siapapun. Kami juga demikian, oleh karena itu maka dari awal kami sepakat tidak harus pagi-pagi membicarakan komposisi A dan B karena itu membuat saling mengunci satu sama lain, sedangkan kami enjoy betul karena kami benar-benar berbicara bagaimana membangun ruang kebersamaan dulu. Nah ini yang lebih penting dibandingkan kita pagi-pagi harus mengunci satu sama lain, dan saya sangat menghormati beliau. Mas Zaky, jadi kalau dari Nasdem sudah ada 3 nama bakal calon presiden, bagaimana dengan Demokrat? Ya, sama Mbak sebenarnya. Dari kami jelas ya, kami sangat menghormati itu karena bagaimanapun itu mekanisme berdasarkan suara bawah, suara internal, suara para kader Nasdem. Nah ini adalah bentuk kemandirian dan independensi yang disebutkan juga oleh Mas AHY tadi di dalam pertemuan gitu. Nah di sisi yang lain kami Partai Demokrat juga banyak aspirasi juga dari internal. Salah satunya adalah keinginan mengusung Mas AHY sebagai calon presiden. Dan tentunya kami juga memahami bahwa kami berdua, meskipun saat ini sudah mulai terlihat nyaman, enjoy, dan besar kemungkinan tadi untuk bisa menyatu sebenarnya, tetapi kan kami berdua belum cukup nih gitu, ya kan? Kalau tadi ditanyakan kenapa belum misalnya koalisi, ya koalisi kalau belum cukup 20% buat apa Mbak gitu. Sehingga tentunya kami juga ada nih teman-teman yang ingin bergabung juga, masih kita jajaki sama-sama juga. Ya kalau ternyata nanti misalnya ada yang punya kesamaan pandangan ya, bukan hanya satu teman ya. Ini kan kebutuhannya minimal 1 teman nih nanti. Kalau misalnya kita bergabung berdua, terus ditambah 1 lagi, 3 sebenarnya cukup nih. Tetapi tidak tertutup juga kemungkinan kalau ada yang lain-lain yang memiliki kesamaan pandangan dan ingin bergabung juga, ya silakan. Nah nanti dari kami ini semua tentunya kan ada mekanisme di internal masing-masing. Misalnya di kami ada mekanisme, di Nasdem ada mekanisme, di partai-partai lain pun ada mekanisme. Nah setelah kemudian keluar, bagi kami ya, tadi seperti disampaikan Bang Burhanuddin ya, di ujung nanti itu, ya baru kita diskusikan sama-sama gitu. Nah makanya kemudian tadi disampaikan oleh Pak Sugeng, kita semua sedang membangun platformnya dulu nih. Kita sedang membangun kriterianya dulu nih gitu ya. Nanti kita lihat seperti apa setelah koalisi benar-benar terbentuk nanti memenuhi presidential threshold ya.
ini barulah kita berbicara mengenai mana nama yang akan kita usung. Karena bagaimanapun tadi kami juga bersama-sama di dalam menyepakati jika ke depannya nanti kita bersama terkait dengan capres dan cawapres ini, kita akan melihat mana yang probability untuk menangnya itu paling besar gitu. Mas Zaky, kapan mau ketemu bertiga nih? Nasdem, Demokrat, PKS kapan mau ketemu bertiga? Oh. Atau dengan partai lain mungkin? Ya, kalau sementara ini ya nanti kami sampaikanlah jika memang tadi seperti disampaikan oleh Pak Sugeng ya, jika momentumnya memang pas. Karena bicara mengenai koalisi dan bicara mengenai kemenangan di politik itu salah satunya tergantung momentum ini. Tidak boleh juga terlalu terburu-buru, tetapi kemudian gampang dan bingung nih Pak. Jadi jangan terburu nafsu ingin membentuk namanya koalisi, tetapi kemudian sunyi senyap, tidak ada kemajuan dan tidak ada baruan. Ya lebih baik kita bangun platform dulu tadi, kebersamaan segala. Jadi sehingga pada saatnya benar-benar terbangun ini koalisi bangunannya sudah lengkap, tinggal peresmiannya saja gitu loh Pak. Baik, oke baik. Ya seperti itu. Singkat. Sekarang ke Pak Sugeng. Pak Sugeng, apakah betul momentum untuk membangun koalisi itu akan sangat tergantung dari langkah yang diambil oleh partai pendukung pemerintah yang lainnya? Apakah masih menunggu mereka akan mengusung siapa? Salah satu faktor iya. Jadi kita berhitung betul, sekali lagi dalam politik momentum menjadi penting. Yang penting lagi adalah bahwa kita ini sudah siap menyiapkan berbagai skenario dari berbagai. Ingat bahwa politik pada dasarnya terjadi juga dinamika politik resiprokal sifatnya kalau itu menyangkut kita, tetapi juga ada faktor lain yang itu juga bisa menentukan posisi kita. Maka jauh lebih penting dari semuanya itu sampai kita ini setidaknya sekarang ini bertiga sudah menyiapkan platform dengan juga berbagai aspek tadi, kedekatan emosional dan chemistry dan sebagainya. Dan satu hal yang juga menjadi penting, semuanya dengan rendah hati menyampaikan bahwa koalisi apapun, siapapun yang kita pasangkan, kita sepakat. Orientasi adalah untuk bagaimana memenangkan pertarungan. Jadi ego di sini adalah terkesampingkan. Makanya misalnya harus begini, harus begitu. Insya Allah tidak itu. Jadi dari awal kita sepakati itu, sehingga insya Allah kita semuanya akan berjalan smooth lah. Baik, Mas Burhan, singkat, kalau betul memang ego harus disampingkan, kita tahu Nasdem sudah punya 3 nama bakal calon presiden. Apakah betul ego bisa disampingkan kalau misalnya partai lainnya tidak menghendaki nama tersebut, atau sebetulnya gampang untuk menemukan titik temu di antara ketiganya? Begini, kalau dilihat dari survei-survei sekarang, memang minimal 2 dari 3 nama yang dinominasikan Nasdem itu punya elektabilitas yang kompetitif. Tetapi kalau dilihat dari data survei per hari ini belum terjadi konsolidasi di tingkat massa. Jadi 3 nama terkuat sekalipun kalau disimulasikan head to head itu tidak ada yang mencapai 50% plus. Artinya masih ada kemungkinan perubahan dinamika di tingkat bawah yang mungkin juga menjadi salah satu perhatian dan sekaligus pertimbangan buat Nasdem dan Demokrat untuk tanda kutip menunda pengumuman calon presiden. Karena kan tadi orientasinya pengen menang. Nah kalau pengen menang berarti harus melihat satu tingkat elektabilitas nama-nama yang sedang ditimang-timang oleh kedua elit partai ini. Yang kedua dinamika calon yang diusung lawan. Jadi 2 hal tersebut mau tidak mau harus dipertimbangkan kalau koalisi biru ini, 2 biru ini pengen menang di 2024. Baik, oke. Terima kasih Mas Burhan, Mas Zaky, Mas Sugeng. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.